Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terdengar suaranya Ustazah Mufidah? Alhamdulillah. Baik para hadirin dan pendengar Cari Ustadz yang saya muliakan, melanjutkan kajian kita dalam kesempatan yang mulia ini, kita akan masuk pada hadis yang ke-17, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Sayyiduna Shaddad bin Aus. Sebelum kita mulai, kita kirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada muallif hadzal kitab, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain. Amin. Al-haditsus sabi' asyar. Hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu an, dari sahabat mulia Sayyiduna Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Doa untuk sahabat itu biasanya ditulis radhiyallahu an. Sunnah menurut Imam An-Nawawi, ketika kita menyebut ulama yang sudah wafat, kalau dari kalangan sahabat dengan radhiyallahu an. Kalau dari kalangan ulama biasanya dengan kata-kata rahimahullah gitu ya. Qala al-Imam Syafi'i misalnya, maka seringkali para ulama menulis di depannya rahimahullah. Itu menurut Imam An-Nawawi sunnah. Bahkan kalau bisa jangan disingkat gitu. Ada tulisan itu disingkat RA, atau kalau bahasa Arab R aja begitu. Termasuk penulisan sallallahu alaihi wasallam itu dimakruhkan kalau disingkat, misalnya dengan sod saja atau solam misalnya. Bila perlu ditulis secara lengkap sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalamnya ada zikrullah. Ada seorang ulama dari Timur Tengah, ketika ditanya kenapa beliau hanya ingin mengajar ulumul Quran dengan ulumul hadis saja, tidak mau yang lain, padahal beliau menguasai ilmu-ilmu yang lain, fan-fan yang lain. Kata beliau apa? Saya ingin selalu berzikir kepada Allah dengan menyebut namanya dan menyebut nama Rasulullah gitu. Jadi ketika qala Allahu tabaraka wa ta'ala, saat itu pula saya berzikir kepada Allah. Qala Allahu azza wa jalla begitu. Jadi sudah dicatat pahala saat itu. Begitupun ketika menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Di situ sudah sekali bersalawat. Maka di antara keistimewaan belajar hadis adalah selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus, kunyahnya Abu Ya'la. Beliau punya anak banyak
kalau tidak salah lebih dari 4. Tetapi laqab, kunyah bukan laqab ya. Kunyah yang dikenal Abu Ya'la. Ada kunyah yang lain yang dikenal di kalangan ulama hadis sebutannya Abu Abdurrahman gitu. Tapi lebih dikenal sebutan Abu Ya'la. Jadi beliau punya anak namanya Ya'la, dipanggil oleh orang dengan Abu Ya'la gitu. Saya punya anak Mumtaz, Fawwaz, dipanggil orang Abul Fawwaz, Abul Mumtaz. Dan ini menurut Imam Nawawi termasuk sunnah juga. Menyebut orang dengan kunyah atau menyebut seorang anak dengan kunyah bapaknya ya. Misalnya anak saya namanya Fawwaz, dipanggil Ibnu Ali, anaknya Pak Ali begitu. Itu menurut Imam Nawawi sunnah. Maka memberikan nama itu yang baik ya, karena nanti akan dipanggil oleh orang dengan nama yang baik gitu. Misalnya ada nama orang Gosok misalnya, dipanggil Abu Gosok kan kurang baik begitu. Nah, Imam Nawawi bahkan kata beliau, sekalipun orang itu tidak punya anak, itu sunnah memberikan kunyah. Sebagaimana beliau sendiri tidak menikah, tidak punya anak, itu dipanggil oleh orang Abu Zakaria. Jadi pengarang kitab ini namanya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, itu dipanggil oleh orang Abu Zakaria, bapaknya Zakaria, padahal beliau tidak menikah, tidak punya anak. Beliau meninggal relatif muda ya, di usia 45 tahun. Kenapa beliau dipanggil Abu Zakaria? Itu kata orang Arab, siapapun yang namanya Yahya di sana, meskipun dia tidak menikah misalnya, pasti atau seringkali dipanggil Abu Zakaria, bapaknya Zakaria, tafaulan kepada Nabi Zakaria yang punya anak Yahya itu ya. Itu kan dulu Nabi Zakaria itu sudah tua. Inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba itu ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akira, dan seterusnya. Istri beliau didiagnosa tidak punya anak, akir. Tetapi beliau walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, enggak putus asa berdoa. Diabadikan doanya dalam Quran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wa inni khiftul mawaliya, kata beliau, khawatir tidak ada penerus yang akan meneruskan keturunan beliau. Itu sudah tirakatnya luar biasa. Kemudian Allah mengabulkan doanya, diberikanlah kabar gembira seorang anak yang namanya langsung diberikan oleh Allah. Yang namanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, direkam dalam Quran, ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Itu. Jadi nama Yahya ini sebelumnya belum pernah ada. Beliau nama aslinya Yahya, tetapi dipanggil oleh orang Zakaria, Abu Zakaria, itu tafaulan. Karena Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Oke, itu singkat saja. Jadi sunnah melekatkan kunyah kepada seseorang, baik orang itu sudah punya anak maupun tidak punya anak atau belum punya anak. Atau kunyah itu bentuknya laqab, julukan. Seperti Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib itu punya kunyah tapi yang bentuknya julukan, Abu Turab, bapaknya tanah. Gak mungkin beliau punya anak tanah, tetapi dipanggil orang dengan bapaknya tanah, Abu Turab. Nah, bahkan beliau senang dipanggil Abu Turab itu. Beliau punya anak Al-Hasan wal Husain, jadi dipanggil juga Abul Hasan wa Abul Husain ya. Tetapi ada julukan lain yang bentuknya kunyah, dipanggil Abu Turab. Atau Abu Hurairah misalnya, itu juga kunyah tapi laqab, julukan. Bapaknya kucing. Kan nggak mungkin beliau punya anak kucing. Tetapi dipanggil oleh orang
Abu Hurairah karena beliau senang dengan kucing. Bentuknya kunyah. Jadi laqab itu, julukan itu ada yang bentuknya kunyah, ada yang bentuknya bi ghairil kunyah. Seperti Al-A'raj, kenapa dipanggil Al-A'raj? Karena pincang julukannya. Atau misalnya dulu ada seseorang tersesat di Mekah, digelari atau dijuluki oleh orang ad-dhal gitu ya, orang yang tersesat. Yang penting memberikan julukan kepada orang itu dengan julukan yang baik. Itu sunnahnya. Taib. Syaddad bin Aus, ini saya mulai dari biografi sahabatnya dulu, singkat saja karena waktunya 45 menit. Syaddad bin Aus ini meninggal di tahun 58 Hijriah. Beliau termasuk sahabat yang abid, zahid ya, dan termasuk riwayat hadis yang lumayan banyak. Tidak kurang dari 50 hadis beliau riwayatkan. Termasuk kita kenal hadis Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani misalnya. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan seterusnya. Itu riwayatnya dari Syaddad bin Aus. Ayahnya Aus bin Thabit, jadi beliau ini orang Madinah asli, An-Najjar Al-Madani Al-Ansari. Ayahnya Aus bin Thabit ini termasuk sahabat Nabi juga, dan sahabat yang dipersaudarakan pertama kali ketika Nabi hijrah ke Madinah itu dengan Sayyidina Utsman ibnu Affan. Jadi ayahnya Syaddad ini dipersaudarakan dengan sahabat mulia atau menantunya Nabi sendiri, Sayyidina Utsman ibnu Affan. Jadi kedekatan dengan Nabi luar biasa. Kemudian beliau juga punya paman yang dikenal dalam dunia ilmu syair, yaitu Hasan bin Thabit. Ini dikenal betul. Hasan bin Thabit ini terkenal dengan syairun Nabi, penyairnya Nabi. Itu pamannya Syaddad bin Aus. Jadi Hasan itu kalau sudah bersyair di depan orang-orang kafir, bergetar mereka, ketakutan. Mungkin saking menyentuh syairnya itu, sampai Nabi mengatakan, unsyud ya Hasan waruhul kudus tu'ayyiduk. Syairun Nabi banyak ya, tetapi yang paling dikenal ya Hasan bin Thabit. Ada lagi Abdullah ibnu Rawahah dan seterusnya. Jadi beliau punya paman yang membela agama Islam ini dengan syair, yang kemudian tumbuh syair-syair di dalam Islam, dibikin riwayat dalam Al-Barjanzi, dalam Ad-Daibai, dalam Simtud Duror, bahkan dibikin ilmu ya, seperti Alfiyah Ibnu Malik, Alfiyah Al-Iraqi, atau misalnya Ad-Diwan. Imam Syafi'i sendiri punya syair, beliau kasih nama kitabnya ini Ad-Diwan, dan seterusnya. Jadi ini sahabat yang luar biasa. Syaddad bin Aus pernah jadi gubernur daerah Madinah. Taib. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan al-ihsana, berbuat baik, ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Ada yang menafsirkan kata ba di sini an-nadbul muakkad. Jadi bukan wajib, tetapi anjuran yang sangat gitu. Jadi sesuatu yang dianjurkan, an-nadbul muakkad. Ada juga yang mengatakan mustahab saja, jadi bukan wajib gitu ya. Kalau Ibnu Allan, kalau tidak salah Ibnu Allan, itu menafsirkan kata ba di sini adalah dengan aujaba wa qadara. Jadi mewajibkan plus menetapkan gitu. Jadi sesungguhnya Allah mewajibkan dan menetapkan
agar manusia itu berbuat baik terhadap segala sesuatu, tidak pandang bulu. Mau terhadap benda yang hidup maupun terhadap benda yang mati, mau yang buruk maupun yang baik, mau yang tua maupun yang muda, mau muslim maupun kafir, mau yang bisa diajak bicara maupun tidak bisa diajak bicara. Ala kulli syai'. Biasanya terjemahan-terjemahan yang ada itu mewajibkan. Kenapa Imam Ibnu Allan mengatakan mewajibkan? Ini sama dengan misalnya sholatul maktubah. Itu kan sholat yang ditulis, maksudnya sholat yang diwajibkan. Kalau ditulis berarti sudah tertera kan. Al-maktubah itu ditulis berarti diwajibkan. Sama seperti kata-kata dalam perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan ya, sebagaimana kewajiban itu diberikan juga kepada umat-umat sebelum kalian. Ya. Oke, itu penafsiran. Jadi bisa saja dikatakan kata ba di sini mewajibkan atau menetapkan atau menganjurkan, bisa saja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mewajibkan, menganjurkan agar berbuat baik ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Kalau kita melihat kata-kata ihsan ya, ihsan itu secara umum kategorinya dua. Ada ihsan kepada Allah, ada ihsan kepada makhluk Allah gitu ya. Kalau dilihat dari sisi bahasa, ihsan itu diddul isaah. Jadi lawan daripada keburukan. Dari sisi bahasa, etimologi. Tetapi kalau dari sisi terminologi, istilah ihsan itu sebenarnya sudah didefinisikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat Jibril bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan, itu ya. Beliau menjawab, anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak, itu ya. Jadi ihsan itu menurut Rasulullah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihat kita gitu. Itu definisi ihsan menurut Rasulullah. Menurut para ulama, ini maksudnya al-ihsan bil khaliq gitu, khusus dengan khaliq. Kalau kita ibadah tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kita. Itu ihsan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa ilmu tasawufnya tajalli, dan tajalli tidak bisa didapat kecuali melewati tahalli gitu ya. Jadi tahalli membersihkan diri dari keburukan-keburukan, dari takabur, hubbud dunya, pelit, su'uzon, dan seterusnya. Nah, kemudian ditahalli, dihiasi dengan sabar, syukur, tidak hubbud dunya, tidak ghibah, menghindari tuduh menuduh, dan seterusnya. Nah, kalau sudah bisa melakukan itu, biasanya akan muncul tajalli. Itu ihsan tuh kalau sudah tajalli. Jadi melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya Allah saja sudah. Kalau bahasa guru saya, ihsan itu fisik kontak dengan makhluk, kolbu tembus kepada khalik. Itu ihsan. Saya ulang ya, ihsan itu fisik kontak dengan makhluk, kolbu tembus kepada khalik. Itu ihsan. Misalnya di sini ada siapa nih ya? Umi Titin nih ada nih, kayaknya Umi Titin ada. Misalnya
Umi Titin ini mohon maaf misalnya suaminya baru meninggal dunia misalnya, mudah-mudahan umur panjang misalnya ini ya. Saking cintanya dengan suami, setiap masuk rumah itu yang disebut suaminya, lihat hordeng yang disebut suamiku tercinta, lihat taplak yang disebut suamiku tersayang, lihat sendok, lihat garpu yang disebut suaminya terus gitu. Lihat hordeng, lihat kasur, apalagi yang dilihat atau yang disebut suaminya. Kata anaknya, ibu gila ya? Kira-kira anaknya benar atau salah itu? Mungkin benar, tapi benarnya bi'ainil basor gitu ya. Benarnya itu pandangan kasat matanya dia. Iya, memang sikapnya seperti orang gila karena bicara sendiri kan. Tetapi sang ibu Umi Titin itu melihatnya sudah tidak lagi bi'ainil basor, tetapi bi'ainil basirah, dengan pandangan mata batin. Yang dilihat hordeng, yang dilihat taplak, yang dilihat sendok, yang dilihat garpu, tetapi hatinya tembus kepada Bapa. Itu namanya ihsan. Mungkin bisa dipahami ya. Di depan ada pohon besar, fisik makhluk itu. Tetapi yang dilihat kalau orang sudah ihsan, itu bukan pohonnya, tetapi yang membuat pohon. Itu kalau sudah ihsan, sudah tajalli. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Sama seperti kita makan, kalau orang sudah sampai pada derajat ihsan, itu yang dilihat bukan makanannya, tetapi yang memberi makan gitu. Maka ketika dia makan, merasa dimuraqabah, merasa dipencerong kalau kata orang Sunda, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah pada posisi itu, dia akan minim maksiatnya karena merasa diperhatikan terus, dimuraqabah. Nah, itu ihsan kepada Allah. Kalau bisa kita sampai pada derajat itu, karena ini dalam hadis Jibril itu termasuk arkanuddin ya, rukun agama. Jadi bukan lagi arkanul Islam yang kita kenalkan seringkali, yang kita kenal itu arkanul Islam, arkanul iman. Tetapi ada sebutan lain arkanuddin, rukun agama. Ada 3 rukun agama ini, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, 3 pokok ini harus sejalan beriringan. Ibarat tripod itu kalau salah satunya putus ya tidak bisa jalan. Jadi kita harus belajar ihsan juga, belajar manajemen kolbu, pendidikan kolbu, tarbiyat ruh, atau bahasa simpelnya belajar tasawuf gitu ya, belajar akhlak. Taib itu ihsan. Yang kedua, ihsan yang berkaitan dengan makhluknya Allah. Tadi berkaitan dengan Allah, hablum minallah. Nah, ini hablun minan nas. Mohon maaf, kenapa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat ihsan? Karena kebanyakan orang itu masuk neraka disebabkan karena hubungan antar sesama tidak baik. Ya tidak ihsan itu. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Kata beliau, kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu, yang pailit itu, yang miskin itu? Para sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirhamalah wala mata. Orang yang muflis, orang yang pailit, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Bukan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-muflis min ummati mayyati yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin walakin qad syatama hada wa daraba hada wa qadhafa hada wa akala mala hada, dan seterusnya. Orang yang bangkrut di kalangan umatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang membawa amalan sholat, membawa amalan zakat, membawa amalan puasa, tetapi di satu sisi dia punya hobi merendahkan orang lain, meremehkan orang lain.
mengecilkan orang lain, kemudian pernah menuduh orang lain yang tidak pada tempatnya, tidak ada buktinya, pernah memukul darabahada, pernah memakan yang bukan haknya. Itu kata Rasulullah, semua kebaikan yang dia lakukan, ya sholatnya, ya zakatnya, ya puasanya, diberikan kepada orang yang dia zalimi, dia rendahkan, dia remehkan, dia tuduh tanpa bukti. Kemudian keburukan-keburukan orang yang dia zalimi semua tadi itu diberikan kepada dia, dilemparkan ke dalam neraka. Itu kata beliau orang yang paling bangkrut, paling pailit dari kalangan umat beliau. Dan itu semua saya perhatikan dalam hadis itu berkaitan dengan manusia. Maka ini hadis luar biasa sebenarnya. Ketika Allah mewajibkan kepada kita agar berbuat baik terhadap siapapun, karena tadi itu berkaitan dengan tadi itu. Kebanyakan orang masuk ke dalam neraka itu karena hubungan antara sesama tidak baik gitu. Ini makna ihsan dari sisi, atau penjelasan ihsan dari sisi hablun minan nas. Jadi menurut ulama ihsan ini dibagi ke dalam dua bagian, ada yang berkaitan dengan hak-hak Allah, ada yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Ada penafsiran yang lain. Ihsan di sini menurut Ibnu Allan itu adalah itqanul fi'li. Jadi kita berbuat baik itu tidak sekedar berbuat, tetapi profesional, kira-kira begitu. Maksimal, optimal, sempurna. Itu makna dari Al-Imam Ibnu Allan. Ini makna ihsan, itqanul fi'li. Makanya ada satu riwayat Rasul mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai apabila salah satu di antara kalian beramal, amal itu dilakukan dengan itqan. Itqan itu optimal, maksimal, sempurna, tidak sembarangan, tidak sembrono, dipikir dengan matang. Itu itqan. Makna lain daripada ihsan itu itqan. Kira-kira misalnya ada orang ingin memanen satu kebun, belum waktunya misalnya. Kira-kira dia akan dapat untung atau dapat rugi? Saya kira akan dapat rugi. Kenapa dia akan mendapatkan kerugian? Karena ketika dia memanen tidak pada waktunya, tidak dipikir dengan matang. Itu tidak itqan, tidak ihsan. Ketika memanen tidak pada waktunya, berarti dia tidak melaksanakan ihsan itu. Makanya ada satu kaidah itu apa ya? Man ista'jala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanih. Kebanyakan orang tidak bisa berihsan itu karena tergesa-gesa. Nah, siapa yang tergesa-gesa dalam kaidah ini, man ista'jala syai'an qabla awanih, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu itu. Man ista'jala syai'an qabla awani, siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu, uqiba bihirmanih, maka dia dihukum tidak akan mendapatkannya. Pernah ada kejadian viral di media sosial, itu ada seorang pemilik travel umroh, mungkin saking murahnya saat itu, kalau tidak salah 14 juta. Oh, orang berbondong-bondong daftar ratusan ribuan. Tetapi pada akhirnya dipenjara. Selidik demi selidik ternyata itu uang diputar, kemudian dalihnya itu ingin diinvestasikan, tetapi tidak kembali ternyata, bahkan dipakai foya-foya gitu ke Amerika, jalan-jalan ke Eropa. Akhirnya ketika jamaah menagih kapan berangkat, diundur, kemudian tidak jadi. Mungkin ya, pandangan saya, mungkin orang ini ingin mendapatkan kekayaan secara instan, tetapi tidak dipikir dengan matang. Pengennya itu ya instan gitu. Jadi tidak berpikir panjang. Itu tidak berpikir ihsan itu. Ya, kalau kita hubungkan dengan al-ihsan di sini, itqanul fi'li ya tadi kata Ibnu Allan. Orang ini
ingin mendapatkan kekayaan dengan instan tetapi tidak dipikir dengan matang sehingga merugikan dirinya sendiri. Bahkan orang lain pun ikut dirugikannya. Ya tidak jadi berangkat, ya kemudian rugi waktu. Itu karena tidak ihsan, tidak dipikir dengan matang. Sama seperti orang memanen tidak pada waktunya, maka bukan untung yang akan dia dapat tetapi kerugian yang akan dia peroleh gitu. Kemudian Rasul sendiri pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau ingin segera hafal Quran. Dalam surat apa itu? Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyuh itu. Wa qur rabbi zidni ilma. Jangan cepat-cepat. Kalau dalam ayat yang lain la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Tenang, tenang. Kira-kira begitu kalau bahasa kita. Tenang, nanti Al-Qur'an akan dihimpun dalam dadamu gitu. Nah, karakter orang yang melakukan sesuatu itu dengan ihsan, dengan optimal, dengan maksimal, dengan tidak sembrono tadi itu biasanya tidak tergesa-gesa. Mohon maaf, mungkin Nabi Adam itu seandainya tidak tergesa-gesa mencicipi buah yang ada di surga itu, mungkin kita semua masih di surga ini, terlepas dari skenario Allah ya. Tetapi karena mungkin tergesa-gesa ingin mencicipi, ya selain dibisiki oleh setan, akhirnya ya tadi itu dikeluarkan dari surga. Itu akibat daripada tergesa-gesa. Kecuali kata para ulama dalam 5 perkara. Sebenarnya ini pun tetap tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa, harus dipikir dengan matang, dengan ilmu ya. Itu boleh tergesa-gesa dalam 5 hal. Kalau tidak salah ini kata-kata Hatim Al-Asam, kata beliau yuqalul ajalatu minasyaiton illa fi khamsin. Jadi ketergesa-gesaan itu biasa dikatakan dari setan kecuali dalam 5 perkara. Yang pertama it'amut ta'am idza hadarat dhaif. Segera menyajikan makanan kalau ada tamu. Yang kedua tazhizul mayyit idza mat. Segera menyiapkan atau mengurus mayit apabila memang sudah meninggal. Jadi jangan ditunggu-tunggu, apalagi orang soleh itu pengennya cepat-cepat dikubur. Kemudian yang ketiga tazwijul bikri. Itu boleh disegerakan karena perempuan mungkin ada waktu ininya ya, ada waktu ya menopause atau apa. Jangan terlalu tua. Kalau laki-laki sampai usia tua pun boleh-boleh saja gitu. Kemudian yang keempat qada'ud daini idza wajab, segera melunasi hutang kalau sudah jatuh tempo. Jangan ditunda-tunda karena utang ini walaupun kita orang soleh ini ya, amal kita banyak, mati syahid misalnya, tetapi kalau punya utang dipending dulu itu. Maka jangan ditunggu-tunggu. Kalau sudah jatuh tempo segera bayar ya. Yughfaru lisyahid illad dain dalam hadis. Jadi orang syahid itu akan masuk surga, diampuni kesalahannya kecuali kalau dia masih punya utang. Begitu. Dipending dulu sampai diselesaikan hutangnya. Makanya betul orang-orang itu sebelum dimakamkan keluarganya bilang kalau nanti yang bersangkutan almarhum masih punya tanggungan segera mendatangi kami. Itu bagus karena untuk melepaskan. Jangan-jangan dia meninggalnya dalam keadaan syahid. Sayang kan, syahid seharusnya jalan-jalan di surga gitu, tetapi dipending dulu karena punya utang gitu. Yang kelima, segera yang harus disegerakan itu adalah at-taubatu minadz-dzanbi idza adnab. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan dosa. Jadi 5 hal ini kata Hatim Al-Asam boleh disegerakan. Taib ini salah satu penafsiran dari Ibnu Allan tadi ya, terkait al-ihsan itu kata beliau itqanul fi'li,
Jadi melakukan sesuatu itu dengan profesional, dengan optimal, dengan maksimal, tidak sembarangan, tidak sembrono, dipikir dengan matang. Itu al-ihsan. Dan itu berlaku ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum, saya lanjutkan. Fa idza qataltum, maka apabila kalian membunuh, berperang di sabilillah, di medan perang, fa ahsinul qitlah, maka berbuat baiklah kalian dalam peperangan tersebut. Bahkan dalam peperangan ya, dalam kondisi emosional ya. Dalam kondisi kita sebenarnya bukan emosional ya. Mungkin ada orang perang itu emosional, walaupun perintahnya jangan emosional ya. Makanya Sayyidina Ali itu ketika ingin membunuh, sebentar, ini saya dalam keadaan lillah atau dalam keadaan emosi gitu. Beliau sampai tajdidun niyah dulu. Memperbaiki niat dulu. Jadi ketika membunuh pun niatnya harus baik, karena ada orang membunuh itu niatnya tidak baik. Maka banyak orang yang mati syahid juga masuk neraka gara-gara tidak baik niatnya. Taib. Dalam riwayat yang lain itu Rasul melarang membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua yang sudah pikun. Kalau ada di medan perang tidak boleh dibunuh, bahkan tidak boleh merusak tanaman. Dalam keadaan perang sekalipun kita diperintahkan untuk berbuat baik gitu. Tadi saya katakan ada orang yang mati syahid itu dimasukkan ke dalam neraka gara-gara salah niat. Itu mungkin karena emosi atau ada. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah itu menceritakan bahwa Nabi mengatakan nanti orang yang pertama kali di sidang, inna awwala ma yuqda yaumal qiyamah rajulun ustushhida itu. Jadi urusan antara manusia ya. Yang pertama kali disidang di akhirat itu adalah orang yang mati syahid, kemudian diperlihatkan nikmat-nikmat Allah kepadanya. Allah bertanya, "Mada amilta fid dunya?" Apa yang engkau lakukan di dunia? Oh, saya berperang di jalanmu karenamu. Kadzabta, kata Allah. Engkau berperang bukan di jalanku, bukan karena aku, tetapi liyuqala jari'un. Hanya karena ingin dikatakan orang sebagai orang yang pemberani. Hanya karena itu saja itu, liyuqala jari'un. Hanya karena ingin dianggap orang sebagai orang yang jagoan gitu. Padahal sudah mati di medan perang, sudah mati dalam keadaan syahid, tetapi dilemparkan ke dalam neraka hanya karena tadi itu. Maka di sini saya sampaikan tadi ya, pentingnya ihsan tadi itu, pentingnya tarbiyatul qalb, pentingnya pendidikan hati. Nah, seringkali orang mengecilkan ilmu tasawuf, tapi tasawuf yang benar ya, bukan tasawuf yang seringkali ada oknum gitu yang kemudian orang memandang sebelah mata. Oke, ini faida qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, termasuk dalam kisos. Nah, nggak boleh kemudian setelah dikisos ada orang membunuh, kemudian dikisos lagi, misalnya dibunuh lagi, itu pun harus dengan cara yang balik. Nggak boleh mutilasi setelahnya, nggak boleh dicincang-cincang misalnya kalau ada ya, saking kesalnya misalnya keluarga membunuh anaknya misalnya, namanya anak kesayangan satu-satunya lagi misalnya, dia bunuh, dalam hukum Islam kan dikisos. Nah, cara mengkisosnya itu Nabi mengajarkan agar fa'ahsinul qitlah, tidak boleh dicincang, tidak boleh dimutilasi, tidak boleh ya sebagaimana Allah mewajibkan kita berbuat baik terhadap segala sesuatu. Wa idza dabahtum fa ahsinul dzabhah, dan apabila kalian menyembelih hewan, mau hewan kurban, mau hewan selain kurban, maka berbuat baiklah kalian dalam menyembelih hewan tersebut. Kalau hewan kurban kan cuma 3 ya. Unta, yang disebut bahimatul an'am itu unta,
kemudian kambing atau domba dan sejenisnya, kemudian satunya lagi sapi atau kerbau. Ustadz, boleh nggak kita kurban pakai ayam 1 truk misalnya? Nggak boleh, karena itu bukan bahimatul an'am. Ustadz, saya punya kelinci 2 ton misalnya. Nggak boleh, itu bukan bahimatul an'am. Jadi kurban itu harus bahimatul an'am. Tetapi di sini umum, mau hewan kurban, mau hewan selain kurban, tetap dilakukan dengan cara yang baik. Kalau Nabi mengajarkan tuh, ini ada seterusnya ya, wal yuhidda ahadukum syafratah. Jadi kalau bisa parangnya itu, pisaunya itu, goloknya harus diasah betul sehingga langsung mematikan, tidak menyakiti. Wal yurih dhabihatah. Kemudian hendaklah engkau membuat senang, yurih itu senang, hewan kurbannya itu. Jadi ya dibaringkan dulu, kemudian diusap-usap dulu. Kalau bisa juga hewan yang lain jangan melihat temannya sedang dipotong, karena boleh jadi mungkin ada psikologi kehewanan, saya kan nggak tahu. Boleh jadi ada psikologi itu, karena seringkali kejadian saya lihat secara kasat mata ya, ada hewan tuh nangis gitu tiba-tiba. Antara hewan yang satu dengan hewan yang lain ya, kalau bisa tidak diperlihatkan gitu ya. Itu sebagai bentuk atau bagian mengamalkan ihsan. Kemudian berkaitan dengan hadis ini juga secara umum, Nabi itu sangat menyukai binatang. Bahkan binatang yang beliau miliki itu beliau kasih nama. Ada unta beliau yang kalau dilakukan pacuan unta, perlombaan itu nggak pernah kalah. Namanya Al-Abba. Ada yang mengatakan Al-Qaswa, ada yang mengatakan Al-Jad'a. Itu nggak pernah kalah. Tetapi pernah 1 kali kalah. Para sahabat heran, nggak mungkin ini untanya Nabi kalah. Kemudian disampaikan kabar ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Benar kata Allah, tidak ada urusan dunia yang menanjak kecuali Allah akan merendahkannya. Kalau urusannya itu dunia terus, maka seringkali Allah akan merendahkannya. Ada lagi beliau punya bigol atau apa itu, dikasih nama semua, Dul-Dul. Jadi saking sayangnya dengan hewan tuh beliau kasih nama itu. Karena begini ya, mohon maaf, ini pelajaran. Ada seorang wanita ahli ibadah. Kenapa kita disuruh berbuat ihsan? Itu dilemparkan ke dalam neraka. Ini mudah-mudahan ya, kita dengar neraka tetapi jangan masuk ke dalam neraka lah. Kita dengar tiap hari surga, kalau bisa masuk ke dalam surga gitu. Ini kan nadir aja. Kalau bahasa Quran itu sebagai bentuk safety, sebagai bentuk kewaspadaan agar kita tidak melakukan hal-hal yang dimurkai Allah. Ini ada seorang perempuan ahli ibadah, imra'atun abidah, dilemparkan ke dalam neraka hanya karena mengurung seekor kucing itu. Hanya karena mengurung seekor kucing, dia tidak kasih makan, dia tidak kasih minum, ditinggal mati. Padahal ahli ibadah. Jadi hati-hati di sini yang miara kucing, yang miara burung, yang miara apa saja. Kalau tidak diperhatikan bisa jadi menjadi sebab menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah itu. Ahli ibadah loh ini. Mungkin ya sepele, hewan tidak berakal, tetapi dalam pandangan Allah itu murkanya besar. Dia tidak kasih makan. Sebaliknya mohon maaf, ini juga ngajarin kita jangan putus asa. Dalam riwayat sahih, riwayat Imam Bukhari, itu ada seorang imra'atun mumisah, seorang wanita tunasusila. Imra'atun mumisah ya, bahasa hadisnya imra'atun mumisah, wanita tunasusila. Kalau orang tidak mendengar, tunarungu. Kalau orang tidak bisa melihat, tunanetra. Kalau orang tidak bisa bicara, tuna apa lil? Tuna bicara. Kalau orang tidak punya istri,
Jomblo ya. Oh, itu tuna asmara atau tuna bojo. Nah, ini tuna susila. Pezina lah kira-kira begitu. Karena bahasa Qur'annya kan pezina. WTS. Itu suatu hari kehausan. Saya kira kisahnya masyhur. Suatu hari kehausan. Kemudian dia mencari satu sumur. Setelah berjalan jauh, dia dapatlah sumur tersebut. Kemudian dia turun ke bawah, dia lepaskan selendangnya. Dia talikan selendang itu ke sepatunya. Kemudian dia ambil air itu dari sumur tersebut. Selesai minum, dahaganya lepas, naik ke atas, tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Tanda kehausan. Oh, ini kayaknya kehausan. Akhirnya balik lagi tuh si wanita pezina ini. Dia lepaskan lagi selendangnya. Kemudian dia talikan ke dalam sepatunya. Kemudian dia ambil air. Dia berikan kepada hewan tersebut. Itu apa kata Rasulullah? Luar biasa dalam hadis ini. Faghfarolaha. Seluruh kesalahan yang dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara memberikan air kepada seekor anjing yang kehausan itu. Sepele, air nggak ada harganya, tetapi momen itu menjadikan Allah berterima kasih kepada dia. Jadi kita jangan meremehkan momen kadang ya. Kadang hal-hal yang sepele itu jangan-jangan yang menjadikan Allah ridho itu. Atau sebaliknya hal-hal yang sepele itu menjadikan Allah murka. Kita tidak tahu hakikat amal ya. Ini seorang yang seumur hidupnya bermaksiat, tetapi diampuni hanya karena memberikan air kepada seekor anjing yang dianggap oleh orang najis itu. Tetapi ya itulah, kalau kita melihat hadis yang lain, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama itu ya. Jadi kalau kita ingin disayangi oleh makhluk-makhluk yang ada di langit, maka sayangi makhluk-makhluk yang ada di bumi. Memang karakternya begitu. Kebaikan itu akan berbuah kebaikan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Kalau bahasa Nabi ketika menasehati siapa itu? Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra bin Habis ini punya anak 10. Ketika Nabi main-main dengan cucunya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, diciumin sama Nabi itu Al-Hasan bin Ali. Al-Aqra bin Habis, sahabat mulia ini radhiyallahu an, itu melihat Nabi heran kok diciumin terus Hasan bin Ali itu. Sementara dia punya anak 10 nggak pernah dicium. Apa kata Al-Aqra bin Habis? Innali asyratan minal walad. Saya ini punya 10 anak, maqabbaltu minhum ahadan. Tetapi saya tidak pernah mencium satu anak pun. Sebagaimana yang dilakukan Nabi mencium cucunya Al-Hasan bin Ali. Apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, menyayangi, merahmati, maka dia tidak akan dikasihi, tidak akan dirahmati, tidak akan disayangi itu. Memang begitu, kebaikan akan kembali kepada dirinya, keburukan pun akan kembali kepada dirinya. Syukur pun bukan untuk Allah sebenarnya, tetapi untuk dirinya sendiri. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Jadi seandainya seluruh manusia durhaka kepada Allah, seluruh makhluk sealam semesta ini membangkang, tidak akan menurunkan kemuliaan Allah. Sebaliknya, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini taat misalnya, soleh semua, tidak akan mengangkat kemuliaan Allah. Semua itu akan kembali kepada pelakunya. Tetapi yang perlu kita perhatikan tuh momennya tadi itu. Terkadang momen seperti itu yang membuat Allah ridho, itu yang kita cari. Bahasa lainnya nafahat itu. Makanya ada doa nafahatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim. Jadi nafahat itu begitu. Momen-momen begitu. Ini berkaitan dengan kasih sayang terhadap
sesama ya, apalagi terhadap hewan, apalagi terhadap sesama. Dan mohon maaf, Rasulullah itu diutus tidak hanya untuk manusia, tetapi rahmatan lil alamin. Rahmat di sini kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, itu kullu ma siwallah, semua selain Allah itu alam. Jadi Nabi diutus kepada semua selain Allah itu. Ya kepada alamul jamadat, alam batu-batuan, ya kepada alamul nabatat, kepada alam tumbuh-tumbuhan, ya kepada alamu jin, kepada alam jin. Nabi diutus juga kepada alam jin. Kepada apalagi manusia. Nah, saya mikir ya, kalau Nabi diutus kepada alamul jamadat, gimana cara memberi rahmatnya? Misalnya mobil ya. Gimana cara merahmati mobil? Oh ya, caranya kalau rusak ya ke bengkel. Caranya kalau kotor ya dicuci, begitu. Oh itu rahmatan lil alamin itu. Istri kita makhluk apa kholik? Makhluk Pak ya. Alam apa bukan? Alam istri kita. Nah, bagaimana cara merahmati istri kita atau suami kita? Ya, istri kita kalau butuh bedak misalnya, atau suami kita nah, itu cara merahmatinya dengan memperhatikan hubungan antara keduanya. Jadi ini berkaitan juga dengan ihsan. Ya, tujuan diutusnya Nabi adalah rahmatan lil alamin, untuk memberikan kasih sayang kepada seluruh alam. Alam itu kullu ma siwallah. Rahmat di sini ada unsur-unsur kebaikan di dalamnya. Dan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan atau berbuat baik terhadap segala sesuatu yang ada di alam sini. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi. Beliau termasuk muridnya Imam Al-Bukhari, dan kitab sahihnya termasuk As-Sahhul Kutub Ba'dal Quran ya. Kitab yang paling autentik, paling absah, paling valid setelah Al-Quran. Al-Quran pertama kira-kira begitu, kemudian Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Nah, maka hadis ini dinilai oleh para ulama hadis yang valid, yang soleh, yang sahih, yang absah. Jadi bisa diamalkan. Sudah selesai waktunya ini, Ustazah. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Terakhir mungkin ini ya. Masih terdengar suaranya? Masih terdengar. Rasulullah itu pernah melewati seekor unta yang antara punggung dengan perutnya itu saling bertemu, saking kurusnya itu. Kemudian beliau menasehati yang punya, ittaqullah ala hadhil bahaim al-mu'jamah. Takutlah kepada Allah terhadap hewan ini, hewan yang kurus ini. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, sampai perut dengan punggungnya itu bertemu. Farkubuha salihah wa kuluha salihah. Tunggangi dia dengan baik, makan dia dengan baik. Jadi Nabi menasehati jangan sampai, walaupun tidak berakal mungkin, tetapi ya tadi itu, kalau tidak diperhatikan membuat pelakunya akan mendapatkan malapetaka. Nah, pernah dalam satu kesempatan juga beliau melewati seekor himar, keledai itu, yang wajahnya itu dicap begitu, dicap. Apa kata beliau? La'anallahu alladhi wasamah. Semoga Allah melaknat orang yang mengecap wajah keledai tersebut, begitu. Itu saking cintanya beliau terhadap makhluk-makhluk Allah. Secara umum ya, saya ulangi satu hadis. Ini hadisnya termasuk hadis musalsal bil awwaliyah. Kata Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu sayangilah
orang-orang yang ada di muka bumi ini, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, maka kalian akan disayangi, dicintai, dirahmati oleh makhluk-makhluk yang ada di langit. Terakhir dan paling terakhir, mungkin tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan kira-kira ini? Terakhir, kita ini hidup pasti membutuhkan orang lain. Dan mau tidak mau hidup sampai sekarang ini berkat jasa orang lain. Mungkin Jalil atau siapa itu sebesar ini bisa jadi pemberian orang lain. Dulu ayah saya mungkin sering mimpin tahlil, pulang bawa berkat, berkatnya dimakan oleh anaknya, sehingga jadi sebesar ini. Itu kan pemberian orang lain. Artinya kita hidup pasti ada uluran tangan orang lain. Maka sudah selayaknya, sewajibnya kita berbuat ihsan kepada mereka. Membalasnya minimal kalau tidak bisa dibalas dengan cara yang sama, kita mendoakan setiap selesai sholat kita. Ada satu doa yang ya tentunya berkaitan dengan apa yang kita sampaikan ini. Ini doa dari Ma'ruf Al-Karhi, seorang sufi besar. Beliau mengatakan begini, man qala Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad asyra marrat kutiba minal abdal. Siapa yang membaca doa Allahumma arham, ya Allah sayangi, rahmati, kasihi umat Rasulullah asyra marrat 10 kali fi kulli yaum, setiap hari, 10 kali setiap kali, kutiba minal abdal, maka dia dicatat sebagai wali abdal. Luar biasa ini. Jadi redaksinya Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Kenapa ya? Karena ciri wali abdal itu mengasihi, menyayangi, melihat segala sesuatu itu dengan ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Maka sudah sewajarnya dia mendapatkan derajat wali. Gitu. Kalau memandang sesama itu dengan pandangan kasih sayang. Bahkan Nabi sampai mengatakan siapa yang menyakiti kafir zimmi gitu ya, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Kafir zimmi. Nah itu mudah-mudahan bisa diamalkan karena ya sebagai bentuk terima kasih kita terhadap sesama. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Atau bisa ditambah Allahumma, ada yang bertanya apa? Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma stur ummata sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang bertanya apa ini? Apa pertanyaannya? Hukum mengkebiri binatang. Mengkebiri Binatang dengan alasan pengendalian kelahiran. Mungkin ya piaraan kucing biar tidak beranak semuanya. Kebiri. Kalau melihat manusia ya ini hewan ya. Tapi hewan juga saya kira ada perasaan seperti perasaan manusia ya. Kalau kita melihat hakikat ya, kalau kita melihat bahwa yang memberikan anak, yang mengendalikan anak itu adalah Tuhan, kenapa harus takut dengan anak gitu? Oh, takut karena mungkin rezekinya tidak bisa dipenuhi misalnya. Padahal setiap makhluk ada rezekinya masing-masing. Kalau kita bicara hakikat ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Makanya mohon maaf, orang-orang dulu itu anaknya banyak-banyak. Saya juga nggak tahu. Itu karena mungkin tauhidnya luar biasa ya. Nggak tahu anak sekarang, atau mungkin karena keputusan pemerintah juga minimal 2 anak gitu, saya nggak tahu. Tapi kalau melihat orang-orang dulu itu
Ada yang punya anak tuh 11 sampai 18. Tapi adem ayem aja begitu. Hidup normal seperti biasa gitu. Orang sekarang semakin banyak anak, semakin banyak uang, malah semakin ketakutan gitu. Nah, makanya kalau bicara hakikat, bicara tauhid, sebenarnya tidak ada yang perlu kita takutkan. Nah, yang saya maksud itu khawatir justru ini menyakiti hewan itu ya. Khawatir menyakiti hewan. Kalau bertanya pertimbangan agama, khawatir menyakiti hewan yang seharusnya sehat menjadi tidak sehat gitu. Karena kan harus disalurkan juga. Ya. Nah, kemudian tidak tersalurkan gitu. Bahasanya di vaksetomi atau apa itu kalau bahasa kedokterannya. Ini di steril binatangnya, dikebiri ya. Kalau bahasa Quran, wala taqtulu anfusakum, atau bahasa lain-lainnya ilat tahlukah itu. Saya kira sama hewan pun seperti itu, kecuali kalau ada pertimbangan darurat ya, yang mungkin misalnya ada hewan-hewan yang kalau tidak diseperti itu kan, misalnya menyebarkan virus, misalnya virusnya itu yang kemudian bisa mematikan manusia. Nah, itu mungkin ada pertimbangan lain. Tetapi kalau hanya sekedar punya anak, saya kira kasihan hewannya itu ya. Ya. Bahkan mohon maaf, terhadap anjing sekalipun Nabi itu kasih sayang. Pernah dulu cucu beliau, kalau tidak salah Husain bin Ali itu pernah memelihara anjing. Sampai ketika malaikat Jibril ingin memberikan wahyu, berhenti dulu, itu siapa kok ada anjing? Itu cucu saya lagi main dengan anjing. Nah, kemudian malaikat mengatakan, malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, ada patung, ada surah ya, ada lukisan. Oh, kalau begitu kata Nabi, kita bunuh saja seluruh anjing di dunia ini. Akhirnya malaikat mikir kan, wah, kalau dibunuh gimana rahmatan lil alaminnya? Oh, ternyata akhirnya yang dibunuh itu hanya hewan-hewan yang merusak. Kalau bahasa hadisnya wahsy. Jadi hewan-hewan yang memang merusak lingkungan. Itu boleh menurut hakul Islam dibunuh gitu ya. Nah, kalau dihubungkan dengan pertimbangan agama dalam pertanyaan ini, ya begitu kira-kira lah. Jadi kalau pertimbangan sosialnya, pertimbangan lingkungannya tidak memungkinkan, ya bisa saja dikebiri gitu ya. Nah, wallahu alam bissawab. Cukup. Kenapa? Hostnya mana ini? Ustazah Mufidah, cukup? Udah 4:30 ini. Jazakillah khairan katsiran, Ibu Gina. Jika tidak ada pertanyaan lagi, boleh ditutup dengan doa. Mudah-mudahan yang hadir maupun nanti ini katanya mau di-share di ini ya, di YouTube. Ya, mudah-mudahan yang hadir maupun yang tidak hadir diberikan kesehatan, keselamatan, sehat lahir batin, sehat afiat. Anak-anak yang di rumah diberikan kesehatan juga lahir batin, yang sedang belajar diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi pelajaran yang bermanfaat, bisa kita amalkan, sehingga kita berharap akhir hayat yang baik, yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was su'i syarri wad dhairi wat tughyan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-fawza 'indal liqa wa sabra 'indal qada wa manazil asy-syuhada wa 'aisha as-su'ada wan nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma rzuqna tamama as-sihhati wal 'afiyah jasmaniyah wa ruhaniyah dhahirah wa batinah warzuqna wa iyyahum a'maran tawilah fi ta'atika ya Allah wal a'malal maqbulah wa husnal khatimah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa. Ya, ada Wah Haji nih, Wah Usep. Nah, syukran.